hipermetafisik basically itu segala sesuatu beyond fisik. Jadi beyond metafisik. Kan kalau beyond fisik ada metafisik. Nah, itu di balik metafisik itu lagi. Jadi seperti kalau seperti suatu teknologi lah untuk reach beyond metafisik. Kan kalau orang bicara, oh ya segala sesuatu yang kelihatan metafisik gitu kan. Nah, sebenarnya ada teknologi yang reach sebenarnya jauh di balik itu. Simpelnya nih Mbak, buat orang awam, ini kayak kita ini kayak saya gitu, pengertian yang mendasarnya tentang hipermetafisik itu, terus secara bahasa. Kalau mungkin gini kali ya, paling gampangnya itu adalah satu accessing atau memperoleh mendapat energi dengan tingkat kualitas tertentu. Jadi bukan energi kalau fisik energi kita bisa pegang gitu kan. Terus kalau yang nggak ada itu istilahnya kayak seolah-olah energi itu cuma bisa dirasa. Tapi ada suatu energi yang emang istilahnya aktivitasnya itu sama. Bahkan punya teknologi yang luar biasa di balik itu. Jadi nggak semua orang bisa sebenarnya ya touch ke hipermetafisik. Bisa. Harus ya orang-orang khusus atau agama tertentu gitu ya. Ya, itu hipermetafisik itu lintas agama. Jadi sebenarnya kayak kita bicara teknologi secara umum aja. Gitu. Jadi bicara teknologi, kalau kita teknologi sekarang apa nih? Pakai teknologi laser, apa teknologi nuklir kan kayak gitu. Nah, hipermetafisik itu teknologi sebenarnya, suatu teknologi untuk mengakses sesuatu di balik metafisik. Lebih pada ke energi. Karena teknologi dalam bentuk yang disampaikan itu sifatnya energi, semuanya energi. Semuanya terdiri dari partikel kan. Transfer berjalan gitu. Lintas waktu. Nah, gitulah. Kalau teknologi berarti ada hubungannya dengan gadget atau teknologi gimana tuh lebih seperti apa? Gadgetnya tuh diri kita. Kita tuh sebagai gadget. Jadi yang diolah adalah diri kita untuk bisa mengakses, kan diri kita sebenarnya kalau kita lihatnya, nah ini bedanya kalau dilihat fisik kan kayak gini nih bentuk, ada orang tuh ada sosoknya kan kayak gitu. Nah kalau misalnya hipermetafisik seolah-olah misalnya di balik itu misalnya suatu perasaan, misalnya kok aku ngerasa begini, ngerasa gitu. Nah kalau hipermetafisik itu rasa itu bisa dianalisa, rasa itu bisa ketemu. Misalnya itu suatu sosok atau suatu sosok kayak entitas, itu kita bisa ketemu. Jadi bukan cuma aku ngerasain gitu, enggak, tapi itu beyond itu, dan itu bisa diakses untuk kebaikan kita, misalnya untuk pengobatan, misalnya untuk keperluan apapun gitu. Nah untuk sampai ke titik itu, semua kan butuh prosesnya. Ya. Nah, awalnya tuh harus seperti apa dulu, atau ada ketentuannya nggak? Apa yang perlu disiapkan atau kita harus seperti apa nih kalau orang pengen? Tadi kan nggak bilang kita bisa ketemu, merasakan bukan hanya sekedar entitas dan ini, maksudnya bisa komunikasi langsung, dan apakah yang kita real terus kita bisa rasakan dan benar-benar nyata gitu, walaupun itu tidak bisa dilihat pakai mata telanjang gitu ya. Iya. Untuk orang yang punya kemampuan khusus mungkin dia bisa lihat bentuknya gitu. Nah, dengan mata. Nah, ada orang yang melihat bentuk itu dengan batinnya dia kan gitu ya. Nah, intinya sih sebenarnya kita bisa berjalan ke arah sana itu harus nembus frekuensi tertentu kan. Kita lintas itu dengan suatu kecepatan frekuensi. Nah, kecepatan frekuensi itu bisa ditembus kalau kita kondisi frekuensinya 0. Nah, itu biasanya kan kalau orang misalnya kayak latihan yoga, latihan konsentrasi, dia kan coba mengosongkan diri ya. Kosongan diri itu posisinya frekuensi 0. Itu meditasi. Ya, meditasi. Nah, orang kalau rajin meditasi, orang rajin misalnya melakukan aktivitas jenis itu ya, itu akan lebih mudah untuk
menyamakan frekuensi itu dan masuk ke dalam lintas waktu itu. Dan kalau metafisik kan sifatnya gini, misalnya aku ngeliat itu dan cuma dilihat dirasa udah kan. Kalau hipermetafisik itu emang untuk pemanfaatan, kayak misalnya kita telepon orang kan, dulu kan nggak pernah telepon kan, nggak tahu lah ada teknologi telepon. Sekarang udah bisa pakai handphone segala macam gitu kan ya. Nah itu kan nggak lintas energinya kita nggak bisa lihat ya, tapi kan bisa terjadi komunikasi, kemudian itu bisa dimanfaatin untuk kita gitu kan. Terus tadi gimana persiapannya untuk seorang bisa sampai zero itu? Nah, pas dalamnya apa yang harus berapa lama? Masing-masing orang berbeda mas. Jadi kalau orang yang biasa melakukan meditasi, pasti dia sampai level itu lebih cepat. Cuman kan kalau meditasi mungkin dia cuman sekedar untuk mengosongkan dirinya gitu ya, dan berharmonisasi dengan lingkungannya aja. Tapi dia tidak melakukan perjalanan kemanapun gitu loh, melakukan lintas apapun. Gitu. Jadi siapapun dia, dimanapun bentukannya dan latar belakangnya, ya. Itu bisa ngelis ke situ ya. Jadi nggak ada spesifik grup yang sebagai suatu persyaratan gitu, nggak ada, bebas aja. Setiap orang basically punya kemampuan seperti itu.